Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak ada pemanasan, langsung masuk aja. Saya diri aja ya, Be. Hah? Saya diri aja. Kenapa emang? Turunnya deket. Oh, Tipis-tipis. iya. Lu mulai tinggal di Majestic ya? Kok Majestic? Mulai ada bahan? Iya. Saya bawa minum sendiri, Be. Habisnya suka nggak dikasih minum di sini. Bukan suka, emang nggak akan dikasih minum. Iya, betul. Orang gua buat sendiri. Baik, Be. Baik, sehat Ji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya ngomong-ngomongin kayak gini, saya bawa berita itu seneng ya. Kagak, sebenarnya males gua. Nyerempet-nyerempet mulu. Lu tahu kan gua orangnya kagak berani, kagak berani ngomentarin orang. Kenapa sih? Emangnya? Takut aja ntar kita dikomentarin balik. Iya, ya tapi nggak apa-apa, ini mah kan kita namanya orang biasa gitu kan ya. Tapi saya sendiri nih, Be, sekarang, Be. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya ajak teman satu orang, nggak usah? Nggak usah. Nggak ngaruh juga ke viewer. Be, saya langsung bawain berita nih, Be. Satu, Be. Babe kan, kurang update, dia mah kurang update. Anaknya, makanya saya bawain berita nih. Gue bukan kurang update, Ji. Tapi? Kurang rambut nih. Iya, jelas kalau itu bingung kagak ada saya. yang mau nyumbangin rambut ke gua. Bangsa tiga helai mah. Gua di sini nih lucu nih. Iya tiga. Gimana gini, caranya 3 helai? 3 helai doang gitu jatuh, poni. 3 helai tapi tebel-tebel mau. Gimbal dong itu jatuhnya. Kan Tadi dulu di burung gua ngapa bedamu lagi ya? Hah? Di wantek apa? Oke, berarti. Oh, wantek oke. Wantek oke. Masuk. Be. Wah, nih, cakep nih, Be. Serem, Be, beritanya, Be. Ya yang baik-baik aja dah ceritanya. Jangan yang serem-serem. Jangan yang serem-serem. Pegasus. Wah, namanya aja Pegasus nih. Alat sadap canggih bersifat zero click asal Israel masuk Indonesia. Cukup pakai nomor telepon. Nih saya baca ini, Be. Suara Bandung. Alat surveillance dan penyadap canggih bersifat zero click asal Israel bernama Pegasus dikabarkan telah masuk ke Indonesia sejak 2020 lalu. Berdasarkan penelusuran dari Konsorsium Indonesia Leaks yang diunggah pada hari Senin, Pegasus merupakan alat sadap yang hanya membutuhkan nomor telepon target sadapnya. Nah, cuma butuh nomor telepon, sekarang kita bisa disadap. Nomor telepon doang. Apa aja yang disadap itu? Semua ini. Pokoknya dia nyadapnya apa ya? Kamera, video, telepon hingga lokasi target yang disadap oleh Pegasus. Wah, ngeri banget itu. Untung Babe nggak pakai handphone. Babe sekarang kemana-mana buat telepon umum, Ji. Digendong dong. Bahkan kadang-kadang Babe gemblok tuh telepon umum ya. Iya. Di belakang orang ada yang ikut telepon. Bentar be, itu sambil teleponan. Itu bahaya dong. Iya, ngeri banget. Kalau sekarang tapi Babe pernah nonton dulu film apa ya? Babe lupa, film luar negeri gitu. Film luar negeri. Deja Vu. Kalau lo pernah nonton. Yang main Denzel Washington. Ya, oke. Denzel Washington. Jadi dia mencoba membuka tabir pembunuhan. Yang mana ya? Bodoh amat. Udah holo. Membuka tabir pembunuhan. Sampai akhirnya ada ilmuwan yang menemukan alat untuk kembali ke masa lalu. Oh iya, pernah tahu. Nah, akhirnya orang itu kembali ke masa lalu, terus jadi sebelum orang itu kembali ke masa lalu ada pemeran ceweknya, dia ngerasa dia diliatin. Jadi kita nih misalkan nih dari masa depan, ceweknya di masa lalu, nah kita ngeliat di layar si cewek itu, nah cewek itu ngerasa kalau diliatin sama kita. Gitu. Nah ini bisa terjadi nih. Lah bukannya semua handphone begitu ya? Sebenarnya semua handphone kalau sekarang ya namanya phishing. Jadi kayak misalnya kalau misalnya di WhatsApp sekarang tuh ada pakai voice note. Ya. Klik voice note, nah ternyata install APK atau apaan gitu, baru keinstall kita okein, baru itu kita kesadap, Be. Kalau sekarang yang Anda tahu ya, Be, kita baru itu kesadap tuh. Terus kita misalnya sebenarnya location kayak Instagram atau apa itu kan kita ketik location, Instagram tahu lokasi kita. Emang, ya kan? Iya. WhatsApp segala macam, live location. Iya. Iya, nah ini lebih parah lagi, cuma dengan nomor telepon kita bisa disadap. Nah, ini kejadian sama bini gua. Gimana tuh? Gua waktu itu jalan kemana gitu. Toto bini gua ada di sebelah gua. Hah, emang? Gimana? Emang biasanya di belakang atau gimana sih? Iya, gua tanya, kok lu bisa ada di sini? Ya kan gua di belakang lu tadi. Gimana sih?
Jadi gue jalan nih. Gue bingung tadi gue bingung. Dia bingung rangkanya. Kayaknya Babe juga salah setup ini. Iya. Udahlah, nggak usah diomongin lagi. Nggak usah dilanjutin lagi. Itu juga udah Kagak, maksudnya emang kalau setahu Babe tuh teknologi kan sekarang satu memang mempermudah, dua kita kagak tahu tuh. Maksudnya kalau fungsi kayak misalkan, nah pernah nonton nggak film-film yang orang mau nge-track lu berada di mana? Iya. Dicari tuh di kamera-kamera. Yeah. Jadi by handphone ada. Misalkan gua lagi megang handphone, gua nggak kenal sama lu, tapi handphone gua ngarah ke lu. Yeah. Ternyata itu kesadap sama satu sistem. Jadi orang yang di sistem itu tahu posisi lu ada di mana. Yeah. Jadi sekian banyak handphone yang ada di dekat lu, itu kayak ngambil gambar lu dan ngasih tahu gitu. Iya. Nah ini efek negatifnya apa? Banyak. Sebenarnya gini, ada plus minus. Plusnya adalah kayak misalnya kita kalau mau nyadap pejabat yang korupsi dari pemerintah nih misalnya nih. Nah secara hukum bagaimana lu jangan main nyadap aja lu. Kan namanya korupsi aja kan udah salah ibaratnya gitu kan. Nah ini orang lagi diselidiki nih. Kalau ya pihak yang berwajib bisa dong ngasih apa namanya ngasih perintah untuk ayo kita sadap dia gitu ibaratnya teleponnya atau gimana. Kalau misalnya dia udah jadi tersangka atau apa gitu kan. Emang boleh? Nah itu saya nggak tahu juga. Setahu gua mah kagak boleh dah. Nggak boleh. Kayaknya harusnya sih kalau misalnya gitu kan orang-orang yang kemarin yang di ini yang ada bukti telepon atau segala macam itu berarti diapain? Ditangkap. Ya iya betul. Kan udah ditangkap. Oh, iya. Udah ditangkap terus ini bukti percakapan telepon. Nah, itu berarti kan disadap teleponnya. Atau bisa jadi dia ditangkap dulu, habis itu baru Nelpon. bukan file-file atau data-datanya Bisa ditarik. ditarik. Iya, dari provider misalnya Iya, gitu. gitu. Baru dicari Bisa. tahu. Oh, bisa, Sama kayak bisa. misalkan gini. Ada pembunuhan misalkan gitu ya. Ada pembunuhan di sini gitu. Nanti kan polisi baru nyari data CCTV ke arah lokasi pembunuhan. Iya. Ya itu mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi datanya mungkin ditarik. Sama leasing kan 3 bulan belum bayar tuh. Iya. Mungkin datanya dari situ sih gitu. Tapi emang menurut gua sekarang apa yang nggak menggunakan data pribadi? Semua sih. Semua. Iya. Lo mau masuk Instagram Data butuh nomor handphone Iya. minimal. Bahkan kita kadang pernah ngerasain nggak kayak misalnya gini kita lagi ngetik golf gitu di Google. Iya. Terus tiba-tiba iklan Instagramnya ada golf. Betul. Ya kan? Itu kayak Ngerasain nggak lo pada yang di rumah? Kayak Babe nih. Babe pas ngebuka berita tentang misalkan apa namanya mobil sport gitu. Bingung. kok bingung? Karena kan Babe baru inget, kan Babe nggak punya handphone, kok Babe bisa buka ya? Iya. Ini anggap aja, misalkan ini, kalau ini berarti Babe berandai-andai ya. Iya. Misalkan Babe punya Instagram, ini Kaget. Babe diceritain sama temen Babe. Kaget. Babe diceritain Iya. sama temen Babe, dia misalkan lihat mobil sport, terus ngelihatnya lama, nggak cuma di scroll gitu doang, nggak cuma di scroll gitu doang. Iya. Nah, tayangan selanjutnya, ini kalau di explore ya, bukan di timeline, di explore. Iya. Nah itu tayangan selanjutnya biasanya yang berhubungan dengan itu. Mobil sport juga, motor sport juga gitu. Itu dari mana tuh? Dari mana bisa tahu? Informasinya ya. Nah itu. Berarti sebenarnya data pribadi kita udah nggak pribadi amat ya? Udah nggak pribadi amat. Nomor KTP kadang-kadang. Apalagi ada aplikasi yang namanya pinjol. Itu data pribadi masuk. Data teman-teman juga pada masuk. Keluarga pada masuk. Iya. Padahal minjem kagak, tapi kok di WhatsApp ya? Tolong bilangin ini, utangnya segini tolong dibayar gitu. Nah itu coba lihat. Berarti kan data kita juga udah. Nah, ada juga kayak misalkan kita punya nomor telepon misalkan gitu. Babi pernah diceritain misalkan kita punya nomor telepon, terus nomor telepon itu tiba-tiba disebar ke orang-orang. Bisa dijual juga kan? Iya. Pernah gak lu ngerasain misalkan lu nggak kenal sama si A, dia tiba-tiba WA lu nawarin asuransi, nawarin mobil, nawarin ini, nawarin itu nomor banyak itu. Iya. Itu dijual itu. Jualan data lah ya. Jual data. Gitu. Nah, kalau Babe gini nggak ada handphone, nggak ada apa gitu. Apa yang- Tenang.
Iya. Biasanya jual apa, Be? Berarti kalau Babe paling jual diri mentok-mentok ya. Ya maksudnya jual diri, jual bakwan kan berdiri. Iya, sendiri maksudnya. Iya. Masa iya Babe laku? Kalau di sini mah Babe nggak laku, di Bali mungkin Babe laku. Demen orang-orang kayak Babe. Iya, Enggak, iya. maksudnya kalau ada plus minusnya juga. Nggak mungkin kita nggak ngikutin teknologi, nggak mungkin kita nggak pakai teknologi. Walaupun ada nih, Babe sempat baca juga saudara-saudara kita di Baduy meminta akses internet. Sinyal internet diberhentikan. Padahal dia ngerasain kan dia nggak punya handphone ya. Siap. Emang Baduy dalam kan? ya lu yakin dia punya nggak punya handphone? Oh iya juga, nggak tahu juga sih. Maksudnya kan Baduy dalam kan terkenal dengan apa namanya tidak teknologi kayak gitu kan. Ya mungkin orang-orang tuanya, anak-anaknya mungkin kita nggak pernah tahu yang juga. bersentuhan dengan dunia luarnya Iya, gitu ya. sekolahnya misalkan kayak. Benar. Babi juga nggak tahu Baduy dalam tuh seperti apa maksudnya kondisinya. Tapi gitu. dia minta untuk sinyal internet di daerah mereka tuh dihentikan. Kalau nggak salah beritanya gitu iya. ya. Kenapa Tuh. itu ya? Mungkin ada beberapa daerah, ada beberapa tempat yang pengen terjaga kesucian dan kemurnian. Benar juga sih. Iya bener. Kalau menurut Babe ya. Sama juga kayak ada orang-orang yang komplain ke Menteri Pendidikan. Kenapa? Mohon dihapuskan wisuda. Emang kenapa? Wisuda SD, SMP, SMA gitu. Karena wisuda kan cuma buat kelulusan kan. Oh buat inian doang, Kuliah doang gitu. Cuma mungkin sekarang masanya orang pada narsis. Iya benar. Tapi Be, pengen nunjukin itu. ngomongin masalah wisuda, terharu gak sih Be ngeliat anak wisuda Be? Kalau nggak salah anak Babe kan lagi abis wisuda. Iya. Tadi ya kan wisuda masuk ke SMP, gimana Be? Sedih Babe. Kok sedih? Ya sedih lah, maksudnya Babe kan nggak kerasa. Nah kan, tautin tuh. Si Aul, dia pindah begitu aja lucu ya. Babe. Kurang ajar deh orangnya. Gue biasa aja dia begitu aja lucu. Proses ini 20 tahun, Ji. Jangan salah. Apa maksud Babe sedih bangga karena maksudnya anak Babe udah menuju ABG, menuju remaja gitu. Pokoknya apa ya, apalagi anak perempuan kan, anak perempuan pertama, terus kayak Musik sedih. nggak ada. Lu jangan nambahin budget lu. Nggak, kalau maksud Babe mah Babe yang pasti ngerasa bangga, ngerasa seneng, terus ngerasa ya itu jadi motivasi lagi buat Babe Untuk ya kerja lebih keras lagi lah. Karena kan kalau anak Babe udah dikasih pendidikan misalkan kelasnya kelas segini gitu, spesifikasinya kan nggak mungkin tiba-tiba turun, pasti akan terjadi perbedaan pola mengajarnya kan. Jadi Babenya harus lebih keras gitu. Nah, nyambung sama masalah ini nih, Be. Anak Babe kan udah remaja. Ya kan? Bentar lagi banyak temen cowok. Kalau misalnya nih Babe punya alat penyadap ini, mau nggak Be nyadap handphone anak Babe? Gimana Be? Ini sesi positifnya nih Be. Ada kepikiran kayak gitu gak Be? Ini kan misalnya nih dijual bebas gitu. Mau nggak Be? Kalau alat ini sadap untuk anak Babe untuk biar gak macem-macem gitu misalnya, atau takut kenapa-kenapa sama temennya. Kan misalnya kan kita bisa jaga diri nih, tapi namanya orang jahat sama anak kita gitu. Gimana Be? Kita bisa bahas yang lain gak, Ji? Jangan bikin gua takut. Perjalanan masih jauh sebenarnya. Anak gua masih jauh, baru juga lulus SD. Lu udah takut-takutin gua. Bini gua aja udah sering nakut-nakutin gua. Kalau lu tanya sebenarnya, Babe pernah baca gini. Babe lupa siapa yang ngomong ya. Pokoknya intinya gini. Jangan didik anakmu sesuai dengan masamu. Ali bin Abi Thalib. Ya pokoknya intinya didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Ya. Kalau Babe maksain ngedidik anak Babe seperti Babe dididik sama orang tua Babe, nggak mungkin. Masanya udah berbeda banget. Masa Babe kan peralihan dari non teknologi menjadi teknologi. Nah ini anak-anak sekarang udah bener-bener pure teknologi. Semua kita belajar dulu pakai buku. Benar.
ya kan? Pakai guru. Kalau sekarang apa-apa Google, apa-apa Google. Tuh. Siapa sih itu Google? Nggak ngerti gue. Orang Kawah Bromo kayaknya. Mungkin ya, maksudnya sekarang kan semudah itu orang nyari informasi. Iya dong. Tapi kalau lu tanya, Babe bakal nyadap handphone atau alat komunikasi anak Babe, Babe sih enggak. B, nah ini nih B. Ada berita kedua B. Pemicu berat badan Fajri, pasien obesitas membengkak hingga 300 kg. Wah, ini tahu nih pasti Babe ini. Detik.com. Fajar, pasien obesitas asal Tangerang sempat mengalami kecelakaan 3 tahun lalu sehingga membuatnya memiliki gangguan mobilitas. Hal ini diduga jadi pemicu bobot tubuhnya terus bertambah hingga 300 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat juga riwayat depresi pada Fajri. Oh, pantas B. Saya depresi kayaknya nih, gede begini nih. Enggak, lu bukan depresi lu. Lu nggak bisa ngeliat makanan nganggur. Beda sama depresi. Beda sama depresi. Tapi Be, ini 300 kilo loh Be. Pernah lihat gak? Pernah nonton kan pasti kan? Iya. Anaknya ini terus akhirnya dibantunya itu pakai eskavator. Dia angkut gitu ke rumah sakit segala macam. Dibobol pintunya karena nggak muat. Bisa sampai 300 kilo loh. Umurnya berapa ya dia? Umurnya kayak masih muda juga deh. Tapi dulu ada juga tuh yang bobot tubuhnya berat banget, Iya. tapi akhirnya Yang sama Aderai sama Aderai ya. berhasil jadi kurus kan. Jadi kurus. Nah, ini nggak nyoba tuh. Arya. Kenal banget. Oh iya. Iya, kayaknya belum baru. Ini kan dia sempat kecelakaan. Akhirnya gangguan mobilitas katanya. Mungkin kakinya sakit atau apa, terus akhirnya dia di kasur mulu. Ini nggak tahu ya, maksudnya gangguan mobilitasnya seperti apa. Terus akhirnya dia makan mulu gede gitu kali Be. Dia mobilitas di mana? Mobilitas. Pergerakan. Bukan mobilitas. Iya, iyalah. Sekarang gini. Babe aja yang perutnya masih begini aja keganggu. Babe kalau mau masang sepatu itu kagak bisa. Oh iya susah. Enggak, karena kan yang mau gua pasangin sepatu teman Babe di situ tuh. Jauh Babenya dong. di sini agak susah memang. Iya gitu. dong. Agak Jauh. susah. Enggak, perut sendiri nih. Kalau udah ketekuk, sesek. Nah itu udah gak nyaman tuh. Itu indikator menurut Babe. Kalau perut udah sesek ketika kita pakai sepatu. Nah itu. Berarti indikator Babe Perut. gendut itu enggak perutnya itu lagi ini sepatu. Nah, jadi kalau yang ngomongin bahaya sebenarnya orang udah obesitas pasti bahaya. Ada juga kan orang yang ngomong ya udah kalau subur artinya makmur. Ya betul juga mungkin ya. Itu bisa jadi sebuah pembenaran atau sebuah bentukan denial. Apa namanya? Penolakan sebenarnya tapi berdamai dengan diri. Serba salah menurut Babe. Ada orang yang menjawab kayak gitu kan, ya berarti lu udah berdamai dengan diri lu. Padahal seharusnya poin utamanya sebenarnya bukan masalah gendut nggak gendut, kurus nggak kurus, bukan. Sehat. Harusnya olahraga. Emang kita diwajibkan olahraga. Karena sebenarnya six pack itu, Babe pernah denger orang pas Babe lagi ke warung gitu ada orang buka Instagram. Ribet ya kalau nerangin tentang gadget. Iya, karena kan Babe konsisten nggak punya gadget. Dari bohong dong. Tadi aja handphone Babe titipin. Nggak, maksudnya gini. Pas banget Babe denger. Jadi six pack itu ternyata katanya sunnah. Karena ini yang Babe denger ya. Karena katanya Nabi Muhammad itu six pack. Iya. Ya, ada di Pernah lihat gak patung-patung zaman dulu? Yang di Roma, di Itali, whatever dan segala macem. Dia bentuknya six pack. Terus ada yang nanya, kok bisa ya orang zaman dulu bikin patung bentuknya six pack? Padahal six pack itu baru di ini kan sekarang kan gitu ya. Enggak, Kata-katanya maksudnya six pack. iya six pack betul. gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita kalau yang benar. Jadi orang zaman dulu memang tubuhnya seperti itu. Ideal. Idealnya seperti itu. Kenapa sekarang badan kita nggak six pack? Karena banyak racun di badan kita, ya kan? Iya. Nah itu. Saya tiap hari lari loh, Be, tapi tetap begini. Ya kan lu lari dari masalah rumah tangga lu. Beda. Karena kalau lari buat kesehatan cukup butuh 30 menit. Kalau lari dari masalah rumah tangga itu butuh 30 tahun, Ji. Baru selesai masalah lu. Coy. Ya makanya, enggak lah. Kalau lu lari sebenarnya Babe juga udah mulai workout lagi gitu.
Yang Babe cari sebenarnya keluar keringat. Keluar keringat sugesti bagus. Oh, badan kita ketika udah keluar keringat, penyakit udah keluar barengan keringat kita. Udah. Jadi positif tingginya badan kita sehat. Itu. Nah, masalah yang obesitas sebenarnya itu pilihan lagi kembali gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin saling ngebalikin satu sama lain, yang kurus juga tetap ada yang sakit, yang biasa-biasa aja juga tetap ada yang sakit. Yang yang obesitas juga sakit juga. Yang olahraga juga sakit. Yang olahraga juga sakit. Nah, cuma balik lagi itu mah udah takdir. Ya. Cuma kalau kita ada usaha, kenapa kita nggak usaha? Kalau kita bisa sehat, kenapa kita nggak sehat? Betul. Tepuk tangan. Ada warga di sini. Ngapa lu tepuk tangan? Makan Ji, makan. Itu. Iya, Be, boleh, Be. Enggak, ini cabai rawitnya enak lu cobain. Ini enggak ada cabai. Ini apa? Ini apa sih? Ini risol. Risol. Nah, enak. Semua aja lu cobain, Ji. Kan nggak ada tamu Babe yang lain, ntar. Kan saya cobain doang tuh. Cabenya saya nggak suka. Be, lebih takut itu. Lu diajarin agama tapi nggak diajarin adab lu kayaknya. Be, berita ketiga. Ini lagi hot nih. Putri Aryani nyanyi di istana dapat sangu dari Jokowi. CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo mengundang Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang viral setelah Alhamdulillah. Ulang. Tadi ada nyetrika soalnya. Oh, Neriska, ada Neriska. Ada yang Neriska. Tetangga 3 rumah dari sini. Ya, kok tetangga mas. Ini nyolong apa listriknya? Nyolong apa listriknya ini ya? Kagak, bercanda. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo mengundang Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang viral setelah tampil di... Bisa diemin nggak? Itu saya ngomong di tweet. Oh, enggak, itu berarti frekuensi. Iya. Dah. Oh, dia bisa bahasa burung. Tuh, diem dia. Enggak, dia yang bisa bahasa orang. Bagus juga. Ketawa kan. Lucu. Presiden Joko Widodo mengundang Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang viral setelah tampil di America Got Talent. Di istana kepresidenan Rabu. Putri terpantau tiba di kompleks Istana Kepresidenan pukul 14 bersama kedua orang tuanya. Putri yang sebelumnya mendapatkan Golden Buzzer yang diberikan oleh Simon Cowell mengaku menerima hadiah dari Jokowi berupa uang saku untuk melanjutkan studinya di Amerika Agustus nanti. Nah, jadi si Putri ini disabilitas dari Indonesia dan dia memiliki suara yang bagus sekali, Be. Dan akhirnya dia mengikuti ajang America Got Talent. America Got Talent dan dapat Golden Buzzer. Di mana Golden Buzzer-nya dari Simon Cowell. Ya. Simon Cowell itu tuh konseptornya kan? Iya, konseptor, dan dia tuh terkenal pemilih untuk ngasih Golden Buzzer. Berarti picky banget lah. Iya, dia tuh udah berarti bagus banget menurut si Simon. Nah, kemarin dia turun ke bentar deh. Lu nggak mau nyobain batu nih? Orang lagi ngobrol. Emang kagak ada adabnya. Jadi setelah itu dia viral, dia diundang lah kemana-mana, diundang ke istana, diundang ke ini. Dan akhirnya katanya kemarin itu dia dapat beasiswa untuk meneruskan studinya di Jubilee Music University gitulah di Amerika. Dari Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Betul, dari Menteri Pendidikan, dari Nadiem Makarim. Dan kemarin datang ke istana juga dia. Akhirnya ternyata dikasih sangu juga, Be. Sangu untuk melanjutkan studi di Amerika. Nah, menurut Babe gimana? Ya nggak apa-apa, bagus, itu rezekinya dia. Walaupun sebenarnya Babe berharapnya ya gitu ya, kalau misalkan ada gimana ya, ini plus minus nih kita menggunakan media sosial. Netizen Indonesia tuh menurut Babe luar biasa loh. Gempuran komennya, gempuran like-nya, bahkan untuk kasus si Putri ini menurut Babe kita ambil positifnya aja. Akhirnya dia jadi terangkat, makin terangkat gitu. Karena dia sebenarnya memang punya kualitas. Dia ikutan, kalau nggak salah ikutan Indonesia Got Talent juga kan. Banyak yang dia ikuti di Indonesia. Di Indonesia banyak gitu.
ajang-ajang dia dari kecil kalau nggak salah. Dari kecil betul. The Voice Kid kalau nggak salah dia ikutan juga deh. Iya. Pokoknya banyak deh. Banyak dia deh ikutan gitu. Sampai akhirnya dia berangkat ke Amerika untuk ikutan Amerika Got Talent gitu. Ya Babe sih bersyukur. Tapi gini Be, asal tidak ditumpangi Ji sama kepentingan-kepentingan gitu. Kan kadang-kadang begitu, ada orang yang berprestasi semua mau ikutan ambil bagian benar. bahwa ya nggak usah jauh-jauh dah, di kampung aja lah. Misalkan gitu ya. Misalkan ada warga namanya si Nanang misalkan gitu. Nanang berprestasi. Itu teman-temannya pasti ngomong ke teman-teman yang lain. Nanang itu temen gua. Iya. Gitu. Apalagi orang-orang yang udah punya prestasi tingkatnya internasional. Iya. Nah, baik-baiknya jangan sampai dimanfaatin sama orang-orang yang punya kepentingan dalam tanda kutip. Apalagi sorry to say nih, kepentingan politik. Kan bisa jadi. Paling gampang soalnya. Paling gampang gitu. Si putrinya juga kan pasti menghargai etikat baik orang itu, tapi kan kita nggak tahu niatan orang itu seperti apa. Kalau Pak Jokowi memang ketahuan udah jadi presiden. Kalau dia ngasih apresiasi ya udah gitu. Toh mengharumkan nama Indonesia. Nah, dan seharusnya itu berlaku nggak cuma di satu titik ini aja. Kayak atlet-atlet, terus orang-orang yang banyak juga punya prestasi di luar negeri. Kadang-kadang kan ada orang yang punya prestasi di luar negeri, begitu di Indonesia kelihatannya biasa aja. Begitu udah ternyata namanya bagus di luar negeri, baru deh disanjung-sanjung. Iya. Gitu. Padahal dia kesononya aja susah. Biaya sendiri itu pasti. Iya. Iya. Tapi gini Be, yang terjadi di jagat sosial media, di Twitter, banyak yang menyayangkan aksi ini, aksi dikasihnya dia beasiswa segala macam. Karena gini, menurut netizen, saya sih baca aja sih, ngeliat-liat gitu aja sih. Saya juga lupa siapa yang ngomong, katanya kenapa sih dikasih beasiswanya ke dia yang ke Amerika aja biaya sendiri gitu. Walaupun kita nggak tahu ya biayanya kayak gimana segala macam. Di sini banyak guru-guru yang gajinya kurang, nggak ini, kenapa nggak kasih ke mereka aja gitu iniannya. Itu jadi ada yang bertanya seperti itu juga akhirnya gitu. Ya jadi itu dia. Maksud Babe kadang-kadang kan ada satu yang kelihatan berprestasi, bukan salah yang berprestasi ya, tapi benar. orang-orang yang kadang-kadang mengambil kesempatan dari kondisi itu gitu. Mengambil kesempatan dalam kita mah dukung banget ya si Putri itu untuk bagusin nama Indonesia ya kan. Iyalah. Sekarang nggak usah Bangga ngomong Indonesia gitu. Kita misalkan, kita kan sesama orang Asia nih. Makanya lu perhatiin film-film luar negeri. Fast and Furious. Film apa tuh? Banyak film-film yang mereka itu udah punya pakem. Di setiap film-filmnya harus ada orang Asia. Karena tahu pasar Asia tuh gede. Power Ranger. Ada kan orang Asianya? Ada. Temen Babe yang Jawara Silat sebelah main Expendable kan. Iko. Iya. Nah itu. Tahu. Iko. Kenal Be sama Iko? Babe sih nggak kenal. Teman Babe kenal. Temen Babe kenal sama Iko. Sama Babe. Enggak. Berarti bukan temen dong. Ya temen, namanya temen pakai nanya lagi kenal apa enggak. Udah jelas-jelas temen Babe gitu. Maksudnya di situ aja ngebanggain gitu. Semua tuh punya cara buat ngebanggain diri sama negaranya masing-masing gitu. Kalau dapat bonus ya udah alhamdulillah. Selama ya itu jangan dimanfaatin aja. Ya kan? Kadang-kadang juga gitu. Ada atlet menang misalkan gitu. Atau tim sepak bola kita menang misalkan gitu. Selamat buat timnas Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Tapi fotonya foto partai. Atau enggak fotonya dia gede gitu ya? Iya. Foto pemain bolanya kecil. Fotonya dia gede. Gitu. Kayak hal kayak gitu loh. Pemanfaatannya salah. Kasihan kadang-kadang. Kasiannya sama yang berprestasinya. Kadang-kadang kan jadinya dieksploitasi, Ji. Iya. Kalau menurut Babe ya. Diundang sana, diundang sini, harusnya dia fokus sama lombanya, harusnya dia fokus sama Indonya. Kadang-kadang akhirnya berantakan. Belum jadi iklan ini, tinggal lep. Belum ya. Sosis. Iya. Biasa kan gitu kan. Kalau pemain bola atau apa gitu, atau jadi iklan sosis. Parah nih, kalau udah parah nih. Parah. Kok parah?
Ya parah. Emang kenapa orang iklan sosis nggak apa-apa? Iya juga sih. Wah parah. Be, mau kemana? Parah, Be, parah. Be, Be, mau